Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, Waalaikumsalam. suara saya dan share screen-nya kedengeran ya. Oke, kita ini minggu ke-14, kita masuk ke apa pemantapan desain gitu. Jadi di minggu 14 itu diharapkan dari sub CPMK yang diminta di RPS untuk Stupa ya, rekan-rekan mahasiswa mampu membuat luaran rancangan atau kelengkapan gambar kerja, gambar perspektif, poster, dan maket. Nah, hanya saja untuk di minggu 14 ini masih pemantapan dulu. Jadi, fixnya atau misalnya keluaran rancangan yang betul-betul telah dikerjakan itu nanti ada di minggu 15. Nah, eh, untuk keluaran rancangan nanti saya akan jelaskan dulu, cuma ini saya mau kasih info untuk sub CPMK 7 dan CPMK 6 untuk studio perancangan arsitektur 1 ya, ini untuk persiapan UPM. Jadi untuk minggu 14 ini CPMK 6 itu diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu membuat kelengkapan luaran rancangan untuk mengkomunikasikan ide. Nah, ide itu berarti diharapkan Anda memiliki kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur, gitu. Terus memiliki pengetahuan dan kemampuan menyusun konsep berdasarkan sejarah, dan memiliki pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur. Sehingga tadi kan CPMK 6, kita juga masuk ke sub CPMK 7 yaitu mampu membuat luaran rancangan kelengkapan gambar kerja, gambar perspektif, poster, dan maket. Nah, itu untuk CPMK, sub CPMK, dan CPL-nya. Tuh. Berarti kalau misalnya kita masuk ke rencana pembelajaran yang sudah disiapkan di materi ya, pekan 14 itu ada pada pemantapan desain gitu. Pemantapan desain berarti yang Anda kerjakan hari ini, minggu ini semuanya sudah harus mantap. Untuk yang minggu kemarin kita kan ada di tema dan konsep. Adakah yang tema dan konsep perancangannya belum fix atau udah fix semua? Boleh? Gimana? Najwa atau Amira udah fix? Sudah, Bu, sudah. Udah ya. Oke. Atau mungkin yang kemarin siapa ya? Kemarin itu yang laki-laki Dwi Farhan ya, Dwi Farhan atau Arya Dimas mungkin udah fix juga atau masih harus diasistensikan? Ibu sudah fix, cuman apakah untuk poster? Oke, itu mungkin nanti bisa diasistensikan secara japri ya, mungkin japri WhatsApp gitu. Nah, yang penting dari minggu kemarin itu kan kita masuk ke tema dan konsep itu sudah eh, difikskan. Sehingga kalau sudah fix kita nanti bisa masuk ke pemantapan desain. Nah, pemantapan desain ini diharapkan, maaf, diharapkan kita sudah melakukan studi gubahan massa juga. Jadi ketika nanti tema dan konsepnya sudah selesai nih di poin 9, kalau Anda bisa melihat konsep perancangan. Konsep perancangan kan berarti konsep yang mau Anda terapkan di bangunan, di rumah tinggal hunian yang Anda sedang kerjakan. Tuh. Nah, itu sudah harus fix ya tadi gaya arsitekturnya seperti apa dan mungkin material yang akan digunakan bagaimana. Bentuknya nanti baru ketika udah masuk ke bentuk, ke ruangan, itu mulai di poin 10 melakukan studi gubahan massa, sketsa dan mungkin maket studi, tapi kita coba di sketsa aja dulu gitu ya. Coba kejar di sketsa dulu untuk studi gubahan massa. Sketsanya tidak perlu skalatis. Nah, yang skalatis itu nanti ada di poin 11 ketika Anda sudah masuk gambar rancangan.
Ketika masuk site plan atau rencana tapak site plan kan berarti eh, semua lahan yang sudah Anda analisis ya, semua lahan yang sudah Anda analisis untuk dijadikan bangunan rumah tinggal hunian profesi, itu dicek rencana tapaknya seperti apa. Rencana tapak ini bisa juga pakai teorinya Dekaching yang mungkin di mata kuliah teori atau di e-book yang pernah elektronik book yang pernah di-share itu menjelaskan tentang prinsip penataan atau hubungan ruang, hubungan spasial gitu ya dan organisasi spasial. Itu bisa dipakai teori-teori itu untuk diterapkan di site plan dan juga untuk diterapkan di denah. Jadi mungkin ketika setelah eh, pemaparan materi ini dijelaskan, Anda mungkin bisa buka-buka buku Dekaching sebagai acuan untuk data atau dasar untuk mengerjakan site plan dan denahnya. Susunan-susunannya seperti apa? Mungkin kalau ada yang mengambil eh, konsep modern atau minimalis, bisa cek bangunan-bangunan yang sifatnya eh, monoton. Monoton dalam artian bukan negatif ya. Monoton yang seperti lebih geometris kayak misalnya persegi, persegi panjang. Oh. Nah, memang yang akan menjadi PR nanti adalah ketika Anda melakukan pengerjaan gambar kerja site plan dan denah karena itu nanti harus disesuaikan dengan target-target sebelumnya, dengan kerjaan-kerjaan sebelumnya gitu. Kalau misalnya Anda tema konsepnya mengusung arsitektur modern atau minimalis atau mungkin ada yang arsitektur industrial, itu harus sampai ke site plan, tapak, denah, tampak dan potongan itu disesuaikan. Apalagi eh, ketika tadi dilihat yang apa target capaian pembelajarannya ya mampu membuat luaran rancangan kelengkapan gambar kerja, gambar perspektif, poster dan maket. Itu kan kelengkapannya, tapi lengkap di sini bukan berarti ada semua tapi asal mengerjakan gitu, tapi tahap perancangannya disesuaikan. Tuh. Nah, jadi ketika hari ini kita sudah pemantapan sudah mantap nih menentukan konsep perancangannya gitu. Anda bisa mulai ke tahap 10 bahkan 11 dan 12 karena tinggal minggu depan ya. Minggu depan itu minggu 15, setelah itu kita fokus ke ujian. Tuh. Nah, untuk ujian mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 itu tadi sudah di-share ya oleh asisten aslabnya di hari sebentar saya sambil buka dulu. Di hari Rabu 16 Juli 2025 dan itu dari jam 8 sampai jam 4. Itu berarti dan itu persiapan pajang karyanya itu ada di H-1. Nah, untuk studio perancangan arsitektur 1 kita memang melakukan pajang karya dan nanti akan diuji oleh dosen pengujinya sehingga nih untuk output rancangannya yang harus dipersiapkan, output analisis-analisis sesuai tahapan perancangan harusnya ini udah selesai semua dari minggu kemarin, ya. Nah, adakah yang output rancangan di analisisnya belum lengkap mungkin? Diem mungkin ada yang belum berarti nih ya. Gitu. Nah, kalau untuk output rancangan yang analisis-analisis sesuai tahapan perancangan kemarin, yang kayak misalnya menentukan, kalau Anda bisa lihat di sini ya, gitu, menentukan profesinya, kemudian membuat profilnya, membuat analisis aktivitasnya, itu diharapkan bisa diselesaikan di minggu ini dan batasnya sampai minggu depan. Gitu. Jadi analisis-analisis sesuai tahapan perancangan minggu depan itu semuanya sudah harus selesai. Nah, kalau yang poin 2 dan poin 3 itu gambar rencana tapak dan gambar denah juga diharapkan bisa dikejar di minggu depan. Gitu. Karena kan ini minggu ini sudah pemantapan, jadi minggu depan poin 2 dan 3 minimal sekali itu sudah di apa namanya? Sudah mulai dikerjakan, sudah mulai ada gambarannya. Rencana tapaknya seperti apa?
gerbangnya di gerbang masuknya di mana, apakah masuknya itu untuk mobil atau terbagi untuk mobil dan manusianya gitu kan. Terus pintu masuknya dari mana? Apakah dari depan berdepan-depanan sama garasi atau mungkin agak dari samping gitu. Dan ada berapa akses pintu untuk keluar masuk ya. Bisa jadi ada dua akses pintu masuk ke rumah, pintu depan dan pintu belakang, atau mungkin ada pintu depan dan pintu samping gitu. Jadi akses-akses itu juga harus direncanakan pada denah dan pada gambar rencana tapak. Nah, baru kita kan ujiannya masih ada kurang lebih 3 minggu lagi. Barulah setelah ini kan minggu depan itu sebenarnya perkuliahan sudah selesai. Nah, di sela-sela antara perkuliahan selesai dan ujian yang masih ada kurang lebih 2 sampai 3 minggu lagi, diharapkan rekan-rekan mahasiswa di sini bisa menyelesaikan gambar tampak, gambar potongan, minimal ada potongan memanjang dan melintang ya, satu-satu. Tuh, ada perspektif interior yang menunjukkan desain bangunannya. Ada juga perspektif interior yang menunjukkan desain bangunan di dalam ruangannya. Nah, ini diharapkan sih desain interiornya itu yang istilahnya yang memang menonjol gitu di desain Anda. Kalau misalnya memang Anda fokusnya rumah profesi arsitek, mungkin berarti yang Anda tonjolkan mungkin apakah ruang kerja arsiteknya atau ruang meetingnya atau apa, atau mungkin profesi barista gitu. Profesi barista berarti punya kafe, mungkin kafenya yang mau dikasih lihat perspektif interiornya gitu. Dan jangan lupa untuk nanti ketika ujian pajang karya itu Anda harus menyiapkan poster presentasi 1 lembar ukuran A2 dan maket studinya. Maketnya ini eh, harus sama site-nya ya, harus sama site-nya. Cuma kalau untuk bangunannya boleh, kalau memang tidak sempat waktunya boleh bangunannya dibuat gubahan aja. Itu kayak maket studi biasa, maket analisis. Tapi kalau memang ada waktu yang untuk dikerjakan, itu sebaiknya kerjakanlah buat eh, sampai mirip, maksudnya mirip maket beneran, kayak misalnya ada atapnya, jendelanya kelihatan, dan lain-lain. Tuh. Dan untuk catatan pentingnya, karena ini mungkin apa sudah menuju minggu-minggu terakhir ya, jadi mungkin saya agak cerewet, agak lebih banyak ngomongnya, lebih banyak mengingatkannya. Semua gambar dan poster dibuat secara manual, tidak boleh digital. Kalaupun memang posternya nanti mau kayak ada di print gitu ya, printnya itu adalah hasil dari mungkin tempelan dari karya manual Anda. Jadi mungkin posternya digital, tapi yang digambarnya itu sebenarnya tempelan manual, kayak Anda bikin apa tempel pasang atau di foto ya kan atau di scan kemudian diedit edit edit gitu. Tapi kalau untuk tulisannya, gambarnya itu harus semuanya manual. Ini ngomongin poster ya. Kalau gambar kerja yang ada di buku gambar semuanya harus manual. Tidak boleh digital. Kita bukan tidak boleh tapi belum saatnya. Untuk stupa 1 dan stupa 2 itu wajib sekali manual. Stupa 3 dan stupa 4 itu baru mulai transisi dari manual ke digital, baru nanti stupa 5 dan stupa 6 itu full digital gitu. Nah, skala gambar menyesuaikan. Maksudnya bagaimana? Kalau skala gambar menyesuaikan itu ketentuan di kelas masing-masing atau menyesuaikan buku gambar A3 yang Anda punya gitu. Nah, ini makanya kenapa dari awal saya juga sempat bilang buku gambar untuk studi perancangan arsitektur 1 jangan dicampur-campur karena untuk ini nanti satu buku gambar tugas Anda itu nanti akan dikumpulkan juga untuk pajang karya. Eh, dan berarti skala gambarnya itu menyesuaikan dari denah tampak potongan gitu. Kalau denahnya misalnya skalanya satu denah lantai itu bisa satu banding 100, 1 banding 100. Kalau bisa 1 banding 50, 1 banding 50. Tapi patokannya di denah. Jadi kalau misalnya denahnya 1 banding 100 atau 1 banding 50, tampak potongannya mengikuti. Nah, kalau gambar rencana tapak atau site plan itu kan lebih luas ya, karena kan dari eh,
tapaknya juga ikutan masuk. Berarti dia boleh 1:500 atau 1:1000 atau 1:200 kalau muat. Tapi kayaknya sih nggak muat ya gitu. Kalau dari pakai setapak-tapaknya. Nah, kemudian untuk gambar kerja gitu, gambar-gambarnya itu disarankan diwarnai agar lebih representatif, agar lebih kreatif juga gitu. Yang kemarin analisisnya juga masih pakai pensil, ya. Pakai pensil itu boleh ditebalkan dengan pulpen, karena kita analisis kayaknya udah nggak ada, harusnya sudah tidak ada asistensi lagi, sudah tinggal melengkapi aja. Jadi sudah mulai yang masih pakai pensil ditebalkan dengan pulpen, yang cuma masih eh, apa ditulis-tulis biasa mungkin sudah bisa dimainkan dengan petunjuk warna atau color kode atau highlight warna dan lain-lain gitu. Jadi ini kerjaan-kerjaan atau tugas-tugas atau proyek tugas yang Anda kerjakan ini itu nanti kan memang untuk dipresentasikan gitu. Jadi memang harus terlihat menarik semenarik mungkin. Cuma kalau memang minggu ini dan minggu depan belum 100% berwarna, belum 100% representatif, nggak apa-apa. Yang penting nanti di hari H pajang karya, di hari H ujian, semuanya sudah lengkap. Nah, itu untuk yang harus disiapkan di ujian. Kalau minggu depan, kita masih ada 1 kali pertemuan lagi ya, dan itu pertemuannya dari jam, kemarin sih dari jam 7 ya, dari jam 7 pagi sampai jam 11. Karena ini 4 SKS juga gitu kan, sebenarnya dari jam setengah 8, tapi kita coba majukan. Nanti izin ke ke OB dan ke TU-nya juga kayaknya nggak apa-apa. Gitu. Itu nanti sudah untuk mulai latihan presentasi. Jadi minimal sudah ada gambar rencana tapak dan gambar denah. Tapi nanti dipahami bahwa gambar rencana tapak dan gambar denah yang Anda kerjakan di minggu depan itu pasti nanti masih akan ada revisi. Jadi minggu depan itu memang pertemuan terakhir dan mungkin masih ada revisinya. Cuma yang pasti kalau sudah di hari H, semua yang Anda kerjakan itu nanti sudah untuk dikumpulkan, dipresentasikan ke penguji. Tuh. Sehingga nanti untuk capaian di ujian, ya, itu kita masuk ke sub CPMK 8, mampu menguasai teknik, minggu depan juga, mampu menguasai teknik presentasi yang komunikatif terkait ide dan proses merancang secara keseluruhan. Gitu. Jadi, ini di garis bawahi ya, ini dari RPS TUPA, memang dari Prodi. Di sini ada sub CPMK yang di garis bawahi proses merancang. Proses merancang berarti proses Anda ketika minggu-minggu kemarin di kelas atau mungkin mengumpulkan progresnya ya yang waktu itu saya nilai. Jadi kalau yang tidak ada proses merancangnya, target capaiannya, kemampuan akhir tahapan belajarnya pasti eh, nanti akan dipertanyakan. Gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan agak panjang ya, karena memang waktunya mepet sekali dengan minggu terakhir, minggu 15 dan ujian. Oke, itu. Apakah dari sini sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah, Cukup jelas, Bu. oke. Aman ya. Nah, nanti kalau memang misalnya ada yang mau asistensi, seperti biasa bisa japri ke saya atau ke Aslepnya Kak Indah dan Kak Dewi dalam bentuk PDF. Gitu. Nah, oke. Jadi ini sudah selesai ya penjelasan saya. Kalau memang sudah cukup jelas, mungkin bisa dilanjut hari ini kita melanjutkan pemantapan desainnya ya. Dimantapkan yang tema dan konsepnya masih bingung, nanti bisa asistensi ke saya atau ke Kak Indah. Gitu. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh saya tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.